Oke, selamat siang rekan-rekan. Ini saya coba tes dulu apakah, suara saya kedengaran ya? Ya mudah-mudahan kedengaran. Oke baik, rekan-rekan, pada kesempatan ini sebenarnya ini mendadak sekali ya, karena ada permintaan dari rekan-rekan kita untuk membahas perihal seputar tentang, pergerakan harga emas. Jadi secara urgent sebenarnya banyak dari rekan-rekan kita yang ingin mengetahui apa sebenarnya yang sedang terjadi untuk, market emas pada kesempatan ini. Jadi secara spontan kita langsung membuatkan, live live di YouTube ini. Ya harapannya adalah semangatnya, saya coba buka dulu ya, apakah di sini sudah ada MetaTrader yang terbuka. Oke baik. Nah di sini sudah ada MetaTrader yang kebuka, ini mudah-mudahan bisa saya share karena sebenarnya pada saat ini saya tidak menggunakan OBS, Studio, tapi saya coba oke sebelum kita share, sebelum kita berbagi tentang perihal tentang, grafik ya, kita coba share dulu. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Nah, inilah yang perlu diwaspadai tentang perihal tentang, pergerakan harga emas. Nah, kalau kita memperhatikan di beberapa hari kemarin itu harga emas itu jatuh ya, atau dalam bahasa sehari-hari kita bisa katakan sebagai tersungkur. Kenapa bisa tersungkur jatuh? Karena sebenarnya pasar itu sedang gelisah di dalam, menanti sinyal yang sedang apakah bagaimana The Fed ya, bagaimana The Fed ini akan membuat satu kebijakan. Oke, rekan-rekan sebentar ya, saya ambil dulu properti saya. Oke. Nah, ini kalau tanpa persiapan ya begini rekan-rekan. Sebentar ya. Jadi kalau live mendadak begini ya begitu, tanpa persiapan semuanya serba darurat ya. Oke. Apa yang sedang terjadi? Ya itu dulu. Nah, apa yang sedang terjadi? Nah, yang sedang terjadi itu sebenarnya harga emas ini ada beberapa poin yang perlu kita ketahui. Kenapa dia bisa menguat? Itu poin utamanya, rekan-rekan. Nah, penguatan ini kejatuhan ini disebabkan karena sebenarnya karena penguatan US dollar. Nah, US dollar ini menguat karena serangkaian rilis data ketenaga kerjaan Amerika inilah yang menjadi fokus dari pasar. Jadi pada prinsipnya investor itu memilih lebih berhati-hati menahan diri untuk masuk ke pasar ya karena yang ditunggu itu bagaimana ya eh, terkait arah kebijakan daripada moneter itu dulu terkait kebijakan daripada arah moneter. Nah, jadi begini rekan-rekan. Nah, sekalipun misalkan Bank Sentral Amerika melakukan pemangkasan suku bunga ya. Nah, eh, tapi begini, orang masih akan menunggu bagaimana kepala bank sentral Jerome Powell ini ketegasannya langkah apa yang akan diambil pada tahun ini. Jadi kalau kita melihat bagaimana sikap daripada Jerome Powell ini lebih cenderung kepada sikap yang cenderung lebih berhati-hati. Ya, jadi ini membuat ada ekspektasi terhadap wah jangan-jangan masih akan ada pemangkasan suku bunga lanjutan di bulan Desember. Nah, ini menduga-duga. Nah, kalau kita memperhatikan berdasarkan karena kan kita juga menggunakan daripada Fed Watch, daripada CME Group. Ya, kalau berdasarkan data mereka artinya pada pertemuan 9 atau 10 Desember ini ya, ini ada penurunan sekitar 71% dibandingkan. Nah, ketika ada prediksi 90% pekan sebelumnya. Jadi agak menurun dia dari 90% turun ke 71%. Nah, jadi adanya ekspektasi penurunan ini ya. Jadi ada penguatan US dollar. Jadi ini tertekan dia turun. Nah, kalau kita melihat rekan-rekan, data ekonomi yang akan dirilis inilah yang akan menjadi sinyal, tetapi sinyal ini sedikit beragam. Oke, saya naikkan sedikit kameranya agar kelihatan lebih ke Oke, jadi kelihatan Garuda kita ya.
Garuda Pancasila. Ini memberikan sinyal yang beragam tentang kondisi perekonomian daripada Amerika Serikat. Kenapa? Karena data yang akan dirilis itu contohnya adalah S&P Global Manufacturing PMI. Nah, ini kan diprediksi kan naik tipis 52,5 dari 52,2. Ini hanya sedikit. Jadi ini tandanya apa? Jadi masih ada dalam prediksi data ini masih ada ekspansi moderat di sekitar sektor manufaktur. Tapi kalau untuk ISM manufaktur PMI justru dia turun, diprediksi turun ke 48,7 dari 49,9. Nah, artinya ada perlambatan aktivitas turun ya, ini tajam loh. Dan ke 58 dari 62,4 diprediksi, artinya tekanan inflasi itu mulai mereda. Nah, jadi apa artinya? Artinya fokus pasar itu beralih ke laporan ketenaga kerjaan non ya. Ya, ini sebenarnya ADP-nya yang akan dirilis pada Rabu malam Indonesia. Sebenarnya konsensus ini memprediksi adanya penambahan 31.000 lapangan tenaga kerja pada bulan. Tapi berbalik dianya. Berbalik dari minus 32.000 pada bulan sebelumnya. Jadi inilah sebabnya sebenarnya para investor yang menunggu data ISM non manufacturing PMI dan S&P Global Service PMI serta JOLTS ya, job openings yang menjadi cerminan kesehatan daripada ekonomi Amerika Serikat secara keseluruhan. Nah, secara keseluruhan kalau kita memperhatikan daripada XAU US dollar, nah ini yang menjadi pertanyaan rekan-rekan kita XAU US dollar. Saya coba share dulu ya, ini bisa dikasih tampil nggak ya ini grafik. XAU US dollar ini pivotnya itu di 3.998,15. Artinya ada dominasi tekanan jual di pasar. Nah, terbukti dari support terdekat yang kita lihat di 3.930 di support 3. Nah, jadi resisten pentingnya itu ya yang bertahan di 4.008 sebenarnya. Nah, kalau misalkan kita memperhatikan dari kompasnya sendiri berada di garis nol, artinya sinyal bearish itu sedang terjadi dalam pengujian level di 3.888 di support 4. Nah, apabila dolar terus menguat, nah ini bisa kelihatan nantinya tekanan ini semakin menurun. Nah, tapi ingat ada satu poin rekan-rekan, artinya jika data ketenaga kerjaan Amerika menunjukkan pelemahan di bawah ekspektasi, artinya dolar ini masih berpotensi kehilangan tenaga. Ya, ketika dia kehilangan tenaga, artinya kondisi tersebut inilah yang menjadi peluang rebound bagi emas menuju area 3.956 hingga ke 3.998. Artinya ada tingkat ada kekuatan atau demand untuk beli di sana. Oke, nah artinya kita bisa simpulkan bahwa kinerja emas pekan ini masih bergantung pada arah kebijakan moneter The Fed dan hasil ketenaga kerjaan Amerika Serikat. Jadi investor, kalau hemat kita sebagai investor, menurut hemat saya, investor saat ini lebih baik perhatikan data-data ini terlebih dahulu. Atau belajar terlebih dahulu dengan metode MTE, Master Trading Indonesia, metode Master, tetap waspada pada volatilitas jangka pendek. Jadi tetapkan money management-nya. Risikonya seperti apa? Karena di tengah ketidakpastian kebijakan suku bunga, ini akan menjadi trigger pemicu daripada pergerakan harga emas. Saya coba share dulu ya. Bisa nggak ini saya bagikan MetaTrader-nya, bisa nggak ya? Bagaimana caranya ya? Select. Tunggu sebentar ya rekan-rekannya. Apakah Meta ini bisa di-share melalui apa harus menggunakan OBS? Oke, saya coba share yang ini. Oke, rekan-rekan, kelihatan nggak ya? Nah, window. Oh, ya mudah-mudahan bisa terlihat ya. Cuma agak lama ya, karena saya tidak menggunakan OBS Studio saat ini. Terlihat nggak ya rekan-rekan ya? Sebenarnya sih lebih enak menggunakan OBS Studio. Cuma ini nggak ke-share ya. Oke.
Oke, rekan-rekan apakah bisa melihat ya? Oh, oke, terlihat juga ya. Oke, baik, saya percepat saja ya rekan-rekannya, ini menggunakan metode 4. Nah, ini adalah sebagai, buktinya. Oke, kalau kita memperhatikan ini posisi, yang sedang terjadi pada grafik ini artinya resisten 4 di 4079 ya, 4079 ya rekan-rekan ya, 4079. Nah, resisten 3 di 4032, kemudian resisten 2 itu 4002, resisten 1 di 3984. Nah, kalau kita memperhatikan secara support dan resistennya, nah artinya support 1 di 3926, support 2 di 3097, support 3 di 3878 dan support 4 di 3831. Nah, secara pergerakan rekan-rekan kalau kita melihat dari pergerakan yang ini ya, nah artinya ini adalah penurunan yang sedang terjadi. Oke, saya coba ganti ke mode karena di sini ada indikator sinyalnya, saya coba ganti dulu ya. Nah, artinya begini rekan-rekan ya. Nah, ini adalah pergerakan pasar yang sedang terjadi. Nah, dia punya model begini. Oke, nah tetapi pada hari ini dia, berusaha untuk mencoba, naik ke apa namanya, ke garis atasnya, tetapi secara tren masih mengalami penurunan, rekan-rekan. Nah, kalau kita memperhatikan daripada, apa namanya, ini, kompas ya rekan-rekan, dia berada di atas 0. Nah, contohnya begini dia. Nah, ini salah satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh, indikator lain rekan-rekan. Coba ya. Nah, ini rekan-rekan. Nah, jadi kalau misalkan di indikator lain sering terjadi mode-mode atau tanda-tanda yang tidak dapat di. Nah, dengan menggunakan master signal, rekan-rekan, kita lebih mudah sebenarnya untuk bisa mengidentifikasi suatu pergerakan harga. Nah, baik rekan-rekan, ini semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Mudah-mudahan kita selalu memiliki kesehatan untuk bisa saling share berbagi informasi di YouTube ini. Ya. Ini karena dadakan, jadi saya tidak menggunakan OBS Studio, jadi ini agak sedikit lebih lambat ya, delay dari yang rekan-rekan tonton. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sehat selalu dan cuan selalu rekan-rekan. Salam sukses.